Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nurul Muna, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3, angkatan 16, kelompok 1. Pada tugas kali ini saya akan membahas tentang anti korupsi menggunakan mind map. Pada anti korupsi ini terdapat dua materi. Yang pertama yaitu sadar anti korupsi dan yang kedua adalah semakin jauh dari korupsi. Yang pertama kita akan membahas tentang sadar anti korupsi yang dimulai dari dampak perilaku dan tindak pidana korupsi terhadap kehidupan. Secara umum, dampak perilaku dan tindak pidana korupsi adalah merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Di antaranya yaitu ada pada tatanan ekonomi yang mengakibatkan pemborosan sumber, tata sosial budaya mengakibatkan ketimpangan sosial, tata politik mengakibatkan ketidakstabilan, dan tata administrasi akan tidak efisien. Pengertian korupsi menurut bahasa Latin berarti kerusakan atau kebobrokan. Sedangkan dalam bahasa Yunani, korupsi berasal dari corruptio yang artinya tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma agama, material, atau mental. Selanjutnya tindak pidana korupsi. Ada 7 kelompok tindak pidana korupsi, yaitu yang pertama bentuk kerugian keuangan negara, 2 suap menyuap, 3 pemerasan, 4 perbuatan curang, 5 penggelapan dalam jabatan, 6 benturan kepentingan dalam pengadaan, 7 gratifikasi. Niat, semangat, komitmen anti korupsi yang diwujudkan dalam kesadaran anti korupsi yang terdiri dari tujuan hidup dan kesadaran harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu Indonesia bebas dari korupsi, yakni dengan menerapkan sistem integritas nasional yang terdiri dari integritas nasional, integritas pilar, integritas organisasi, dan individu. Selanjutnya semakin jauh dari korupsi. Yang pertama yaitu tunas integritas. Tunas integritas adalah penyelarasan nilai organisasi dan anti korupsi serta penanaman nilai integritas. Sebagai tunas integritas mempunyai peran strategis sebagai berikut, yaitu untuk menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi, untuk membangun sistem integritas, dan untuk mempengaruhi orang lain. Penyelarasan nilai organisasi dan anti korupsi. Saat ini, setiap organisasi sudah menentukan nilai dasar organisasi. Tentunya nilai anti korupsi diharapkan masuk di dalamnya. Penanaman nilai integritas yang dimulai dari paling rendah yaitu kesediaan. Kesadaran terhadap integritas adalah ketika individu bersedia menerima pengaruh integritas dari orang atau kelompok lain. Yang kedua yaitu identifikasi. Terjadi apabila individu atau kelompok meniru integritas seseorang atau kelompok. Dan yang terakhir, internalisasi. Itu terjadi apabila individu menerima pengaruh dan bersedia bersikap dan berperilaku penuh integritas. Kemudian, bangun sistem integritas. Yang pertama adalah reframing culture, merupakan teknik mengembalikan konten kepada konteks semula atau pada orientasi sebelumnya. Yang kedua, seeding of integrity. Ini adalah upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar hingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Yang ketiga, sistem integritas organisasi. Terbagi menjadi leadership risk, pengendalian dan penyelarasan organisasi, komponen sistem integritas, dan kematangan praktik. Penerapan anti korupsi di unit kerja yaitu yang pertama jujur, tidak melakukan perbuatan curang. Yang kedua tanggung jawab, selalu menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara tuntas dengan hasil yang baik. 3 sederhana, selalu berpenampilan apa adanya dan tidak berlebihan. 4 berani menolak ajakan untuk berbuat curang. Yang kelima adil, selalu menghargai perbedaan dan tidak pilih kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.